468, episode 89 Great Apocalypse, 2. Diupload oleh Baca Suara. Yu Jung Hyuk yang tidak sadar tidak ingin bangun bahkan setelah 4 jam berlalu. Hei, dasar idiot, bangun. Han Suyong dan aku bergantian menamparkan pipinya. Sayangnya, dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda bangun sama sekali. Menamparkan. Juga, pipi sialan itu begitu keras sehingga bahkan tamparan bersama dari kami berdua gagal untuk mengepulkannya. Telapak tangan kami mati rasa karena rasa sakit. Han Suyong berbicara dengan nada suara yang benar-benar terkesan. Kamu tahu, ini menyenangkan. Petik 2. Ini bukan waktunya untuk melucu. 5 jam dan 12 menit tersisa sampai dimulainya skenario kiamat besar. Kami benar-benar tidak punya banyak waktu lagi. Segera, kiamat hebat akan dimulai, dan dewa luar akan mulai menyerang kita karena probabilitas yang semakin meluas. Tapi sekarang, Yu Jung Hyuk berada dalam kondisi ini. Aku bahkan tidak bisa mulai menebak apa yang salah di mana. Apakah ini terkait dengan sudut pandang pembaca Mahatahu saya? Daftar karakter gagal diaktifkan. Individu yang berlaku bukan karakter. Saya mencoba menggunakan daftar karakter sekali lagi, tetapi pesan yang dihasilkan sama. Ada banyak Yu Jung Hyuk di alam semesta ini, tetapi pesan itu hanya muncul hanya dengan satu. Yu Jung Hyuk dari giliran regresi 1863, menghilang menuju ceritanya sendiri. Ketika saya sampai sejauh itu, saya mulai memikirkan sesuatu. Tapi, mungkinkah itu benar-benar terjadi? Yi Seol-hua menonton dari samping mengajukan pertanyaan. Haruskah kita memberinya pil hidup dan mati? Belum lama berselang, dia akhirnya berhasil menyempurnakan obat pemulihan utama, pil hidup dan mati. Obat mujarab ini rupanya bisa menyembuhkan luka fatal apapun ketika tertelan. Apakah kamu sudah mencapai tingkat produksi massal itu? Tidak, belum. Saya hanya dapat membuat beberapa. Tidak punya cukup bahan. Petik 2. Saya hanya bisa menghela nafas. Karena kami tidak tahu apa yang mungkin terjadi, kami tidak dapat dengan sembarangan menyia-nyiakan pil hidup dan mati. Ego karakter, Yu Jung Hyuk, bertabrakan. Selain itu, kami juga tidak yakin apakah masalah ego seseorang dapat diselesaikan oleh pil hidup dan mati. Saat itulah, sedikit getaran bergema di seluruh kompleks industri. Dok Jasi, kami telah mendeteksi pergerakan. Yi Hyun Seong membuka pintu bay yang sakit dan buru-buru masuk. Han Suyong dan aku saling memandang pada saat yang sama. Saya segera menyalakan panel display dan situasi Samudra Pasifik segera mengisinya. Gugu. Gelombang yang menelan benua Amerika sekali lagi terungkap. Dinding kubah transparan telah menghentikan gelombang, dan itu terus meningkatkan level airnya. Kemungkinan masih membatasi itu sebabnya. Cucut. Namun, dinding probability itu didorong mundur sedikit demi sedikit. Perbatasan yang melintasi Pasifik yang luas secara bertahap memperluas diameternya. Kita juga bisa melihat, dewa luar, bergoyang-goyang di antara gelombang yang naik. Dalam waktu 5 jam, perbatasan itu akan mencapai semenanjung Korea, dan tanah ini akan hilang dari muka bumi ini. Petik 2. Kim Dokja. Sebuah rencana. Aku punya satu, kata aku, sebelum melirik Yu Jung Hyuk yang tidak sadar dan menambahkan sesuatu yang lain. Meskipun, sepertinya aku harus memodifikasinya sedikit sekarang. Berhentilah membuatku khawatir, oke. Bagaimana hal itu bisa berhenti di alur cerita aslinya? Petik 2. Nebula semua mati-matian berjuang bersama. Sebagian besar rasi bintang ditumbuk menjadi debu halus yang mencoba menghentikannya. Petik 2. Di mana rasi bintang yang sangat kuat itu? Apa maksudmu, di mana? Banyak rasi bintang menyaksikan penilaianmu. Kemungkinan besar, mereka sibuk menyaksikan kiamat kita. Rasi bintang, Hakim Setan Api, mengkritik rasi bintang lain, menanyakan kepada mereka apakah cita-cita kebenaran di semuanya layu. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, menyilangkan lengannya dan menggelengkan kepalanya. Constellation, Most Ancient Liberator, menemukan rasi bintang nebula besar cukup menyedihkan. Meskipun konstelasi dari pihak kami memprovokasi mereka tetap tenang dalam balasan mereka. Sebagian dari rasi bintang berpendapat bahwa semua ini dibawa oleh sendiri. Beberapa dari mereka bahkan mulai berargumen bahwa itu adalah kesalahan kami juga. Sejumlah kecil rasi bintang berpendapat bahwa yang mencuri saham mereka terlebih dahulu. Sekarang biasanya, argumen seperti itu adalah omong kosong tanpa kaki untuk berdiri, tetapi untuk beberapa alasan, pikiran saya tetap tenang bahkan setelah mendengar mereka. Karena saya kira-kira tahu mengapa mereka bersikap seperti ini. Kembali ketika kami pergi mengunjungi, monyet itu memberitahu saya ini. Banyak fabel yang merupakan fabel besar telah memasuki jalur stagnasi yang mirip dengan situasi. Sebuah fabel tertentu yang telah muncul dalam beberapa waktu terakhir telah mulai memakan persentase fabel lainnya, Anda tahu. Saya berbicara tentang fabel orang-orang. Awalnya, aktor utama yang memimpin tahap ini seharusnya nebula yang telah menyusun mitos mereka untuk waktu yang lama. Namun, beberapa dari mereka kehilangan fabel yang penting bagi kami atau hancur dalam proses tersebut.
Di tengah-tengah semua ini, bahkan memutuskan untuk memberi label besar pada kami sebagai nebula, ketiga terkuat, sehingga rasa kekurangan yang dirasakan bintang-bintang yang ada pasti tidak dapat digambarkan. Titik. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa apa yang dilakukan bintang-bintang ini sekarang benar atau dibenarkan. Han Suyong mengunyah kukunya bertanya, bukankah lebih baik menyerah di bumi? Bagaimana kalau kita menemukan cara untuk mencapai skenario final dengan semua orang, sebaliknya? Petik 2. Kamu tahu itu tidak akan terjadi. Hanya yang diizinkan yang bisa mencapai skenario akhir. Bahkan jika semua orang di bumi dilantik menjadi, setelah badai probability yang disebabkan oleh lompatan skenario yang tidak masuk akal akan memastikan kehancuran total kita. Sialan. Aku bisa merasakan plagiarisme prediktif, memutar roda giginya dengan kuat di dalam kepalanya. Kamu mengatakan bahwa Raja Dewa Luar ini adalah makhluk dari belokan ke-999. Ada berapa banyak? Petik 2. Dari yang aku tahu, ada 4 tidak termasuk, Secretive Plotter. Petik 2. Apakah kita akan bertarung melawan mereka berempat pada saat yang sama? Aku menggelengkan kepalaku dan mengingat daftar, Raja-Raja Dewa Luar, yang kukenang saat itu. Nyala hidup, yang naik dari timur. Master of the Sunken Island, musibah dunia di barat. Raja Jurang Besar, penguasa alam semesta utara. Raja Hati Silverlight, penguasa ruang antar bintang di selatan. Makhluk yang menjadi Raja Dewa Luar, setelah menyaksikan kesimpulan dari pergantian regresi ke-999. Namun, bahkan jika ini adalah yang kita bicarakan, aku tidak yakin bahwa mereka akan memasukkan setiap raja ke dalam skenario ini. Mereka benar-benar tidak menyukai skenario yang tidak bisa mereka kendalikan. Yang berarti, seseorang telah muncul di Samudra Pasifik. Dan ketika semua pasukan kita mulai bergerak, satu lagi akan muncul. Itu akan membuat 2 raja. Petik 2. Oke, jadi yang satu adalah bajingan Samudra Pasifik, dan yang lainnya akan menjadi Uril dari belokan ke-999. Benar. Seberapa kuat mereka? Saya hanya melihat sejenak saat itu. Petik 2. Iya, Uril dari belokan ke-999 bertanggung jawab untuk meninggalkan Secretive Plotter di negara itu, jadi ya. Petik 2 titik. Dasar bajingan. Dan sesuatu seperti itu juga akan muncul dengan bawahan. Petik 2. Han Suyong dengan jelas menyaksikan kekuatan Secretive Plotter selama pertempuran melawan naga kiamat. Jadi, reaksinya tidak bisa dilihat sebagai di atas. Rasi bintang saluran kita pasti akan membantu kita, kan? Bahkan jika mereka membantu kita, tidak ada jaminan kemenangan kita. Yang paling penting, kita tidak akan berada di kekuatan tempur penuh kita dengan Yu Jung Hyok hilang. Petik 2. Rencana awal saya adalah untuk membagi para sahabat menjadi 2 untuk membagi dan menaklukkan para Raja Dewa Luar. Namun, jika pejuang utama Yu Jung Hyok hilang dari gambar, maka kita tidak akan dapat mengandalkan kekuatan belokan ke-1863 untuk bertahan hidup. Kuak. Kami melihat gelombang secara bertahap memperluas wilayah pengaruhnya melalui panel layar. Sudah terlambat jika kita mulai membela diri ketika batas-batas kiamat besar mencapai semenanjung Korea. Saya segera mengambil keputusan baru. Ayo bergerak. Saya akan memberitahu Anda apa yang harus Anda lakukan. Petik 2. 5 jam tersisa. Kami harus menyelesaikan persiapan kami dalam kerangka waktu ini. Sementara Han Suyong sibuk menyampaikan rencana baru saya kepada teman-teman kami, saya pergi untuk berbicara dengan Yi Gilyong. Setelah mendengar panggilan saya, anak itu dengan cepat bergegas ke ruang resepsi dengan ekspresi cerah. Hyung, Anda memanggil saya, ada apa? Aku mengangguk. Silakan duduk di sini. Dia dengan cepat duduk di sofa dan menatapku dengan mata berbinar seolah dia tidak sabar untuk mendengar apa yang harus kukatakan. Aku menatap tajam ke matanya. Anak yang dulu menganggap dunia ini sebagai permainan. Bahkan sekarang, kenangan saat pertama kali aku bertemu Yi Gilyong tetap segar di kepalaku. Itu adalah mimpi buruk yang dipenuhi dengan lampu-lampu overhead kereta bawah tanah yang berkedip-kedip dan belalang semuanya melompat ke udara secara bersamaan. Jika Yi Gilyong tidak menangkap serangga pada hari itu, yang mati adalah aku. Bocah pengumpul serangga tanpa ibu sekarang sudah cukup umur untuk menjadi siswa sekolah menengah. Saya tidak menyelamatkan ibunya hari itu. Apa yang akan terjadi jika saya membuat pilihan yang berbeda saat itu? Misalnya, bagaimana jika rasa jijik saya terhadap manusia kurang kuat? Bagaimana jika saya tidak melihat luka-luka di lengan bocah itu sambil meraih belalang? Bagaimana jika saya tidak memiliki kebiasaan menebak-nebak sejarah seseorang hanya dengan beberapa bukti langsung? Bagaimana jika saya belum membaca cara bertahan hidup? Bagaimana jika aku, bukankah Kim Dokja? Petik 2 titik. Maaf. Petik 2. Maafkan aku, Hyung. Yi Gilyong menundukkan kepalanya, bahunya gemetaran karena gentar seperti anak kecil yang akan dijatuhkan hukuman menakutkan. Apakah itu karena aku terlihat menakutkan? Atau, apakah itu karena alasan lain? Yi Gilyong melanjutkan. Tapi, aku tidak punya pilihan. Jika aku belum menandatangani kontrak, Shin Yuseng mungkin punya. Baru saat itulah saya menyadari apa yang dia coba katakan.
Dan bocah ini menandatangani kontrak dengan iblis untuk melindungi sesuatu yang berharga. Suatu saat tertentu dari perjalanan ke barat, menyapu pandangan saya. Benar, saya menyaksikannya dengan jelas, bukan, badai kekuningan meletus dari sosok bocah itu sementara dikelilingi oleh bintang 9. Yi Gilyong sedang berbicara tentang waktu itu. Aku ingat kamu mengatakan padaku untuk tidak pernah menggunakan kekuatan sponsorku. Aku bersumpah, aku tidak sengaja melanggar janji kita. Saya benar-benar. Petik 2. Ketika bocah itu berbicara dengan tidak jelas, aku meletakkan tanganku di atas kepalanya. Kamu melakukannya dengan baik. Mata bocah itu menjadi lebih lebar, jadi aku berbicara dengan lebih yakin dalam suaraku. Kamu melakukannya dengan baik. Tanpa Anda, kita semua akan mati saat itu. Petik 2. Saya menyadari betapa sulitnya bagi anak lelaki ini. Karena saya juga tahu betul kesedihan menonton teman-teman Anda mati di depan mata Anda dan tidak dapat berbuat apa-apa. Yi Gilyong pasti merasakan hal yang sama. Namun, melakukannya lagi akan merepotkan. Anda tahu ini, bukan? Dengan kekuatanmu. Petik 2. Petik 2. Aku tidak mau. Apa itu? Jika hal yang sama terjadi lagi, aku akan membuat pilihan yang sama. Saya akan mengandalkan kekuatan itu lagi. Saya akan melindungi Shin Yuseng dan teman-teman saya. Petik 2. Tapi, Gilyong Dia sedikit ragu sebelum menghindari tanganku. Dia mengangkat kepalanya, dan aku melihat beberapa emosi rumit berputar di matanya. Tampaknya aku bukan satu-satunya yang mengambil keputusan. Aku tahu kamu memanggilku ke sini untuk memarahiku. Tapi, aku datang ke sini untuk memberitahumu juga. Aku bukan anak kecil lagi, Hyung. Saya juga memenuhi syarat, Anda tahu. Sama seperti orang lain, saya mencapai sejauh ini dengan mengalahkan semua skenario. Petik 2. Dalam hati aku menelan kembali nafasku. Saya sudah tahu ini, ya, tapi... Suara tembok keempat dapat didengar berikutnya, terdengar sepenuhnya tidak terkesan oleh pikiran saya. Jangan bertingkah seperti dia seorang bocah yang kamu masih muda. Gilyong masih anak-anak. Kan Fik Hat Without Him Anyway. Dokim Dokja, setting like Ani C perputra tidak cocok dengan Anda. Saya tahu itu, tapi tetap saja, itu tidak berarti. On tidak ingin, teman saya akan ia LP. Temanmu. Saat itu, sesuatu yang seperti dinding transparan goyah di sekitar Yi Gilyong disertai dengan suara, Su Cucut. Tembok keempat, merespons temannya. Dengan hati-hati aku menjangkau ke udara kosong. Ada sesuatu di sana, sensasi menyentuh dinding ini, saya akrab dengannya. Namun, tembok ini masih belum lengkap. Saya akhirnya mengerti beberapa hal saat itu. Jadi, begitulah, tembok, itu sekarang bersama anak ini. Hyung, bahkan jika kamu mengatakan tidak, aku. Dia pasti merasa takut dengan tanganku menjangkau udara kosong, karena dia mulai berteriak dengan suara gemetar. Aku dengan cepat menurunkan tanganku dan memegangnya. Aku tetap diam sambil memegangi tangannya dengan erat, sampai menggigilnya perlahan-lahan menjadi tenang. Kamu benar, Gilyong Petik 2, Hyung. Kami, tidak bisa melihat kesimpulan tanpa bantuanmu. Kami membutuhkanmu selama skenario yang akan kita masuki. Petik 2. Perlahan aku mengerjapkan mataku. Saya tidak bisa menahannya sekarang. Saya harus mengakui situasi kami saat ini di mana saya tidak punya pilihan selain mengandalkan anak yang terluka. Aku harus memperlakukan hati bocah yang berharga yang harus menjadi dewasa terlalu cepat untuk usianya, dan keberaniannya harus dia tunjukkan terlebih dahulu. Dan untuk menghargai keberanian itu, saya juga harus jujur di sini. Bahkan jika itu benar, aku tidak akan membiarkanmu bertarung sendirian. Ini adalah keinginan saya, dan saya tidak akan pernah mundur dari ini. Bisakah kau mengerti itu, Gilyong Petik 2. Yi Gilyong perlahan mengangguk. Dia menyeka air matanya dan tersenyum senang. Hati saya sakit memikirkan bagaimana saya harus berperang dengan anak ini. Sayangnya, sekarang saatnya untuk menyeberangi jembatan, itu. Saya ingin berbicara dengan sponsor Anda. Kata-kataku menyebabkan mata Yi Gilyong bergetar cukup jelas. Petik 2. Tetapi, Hyung, Kapria itu, ini. Petik 2. Jangan khawatir. Alasan mengapa saya tidak ingin menggunakan sponsornya adalah karena orang itu terlalu berbahaya. Akankah kamu benar-benar tidak ikut denganku? Anda akan menjadi lebih kuat lebih cepat jika Anda tetap dengan saya, bukan dia. Bahkan saat itu, Anda ingin tetap di belakang. Yu Jung Hyok pasti tahu ini juga dan itu sebabnya ia mencoba membawa Yi Gilyong pergi. Bajingan licik seperti rubah. Dengan lembut aku meraih bahu Yi Gilyong yang cemas dan berbicara. Hyungmu sekarang adalah rasi bintang kelas mid, kau tahu. Jika beberapa hari yang lalu, saya akan menghindari membuat pilihan ini jika memungkinkan. Tapi ceritanya berbeda sekarang. Aku dengan ringan menarik napas, dan sambil melihat ke atas, berbicara dengan suara sejatiku. Aku tahu kamu sedang menonton, jadi keluarlah. Saat nada suara saya berubah, gema yang berat menyebar di sekitar kita. Spark benar-benar menggenangi ruang penerima tamu dan ekspresi Yi Gilyong berubah.
Saat alisnya berkerut kesakitan, matanya menjadi putih berikutnya. Saya menyadari apa yang terjadi di sini sehingga saya dengan cepat menerobos badai probability dan dengan erat menggenggam bahu bocah itu. Aku tidak ingat menyuruhmu turun. Su cucut. Efek-efek dari badai probability berkurang secara signifikan dan segala macam rasa sakit mengalir ke lenganku. Tapi, saya mampu menanggungnya. Jika saya tidak pergi dengan banyak kecakapan memainkan pertunjukan ini, maka saya tidak akan bisa bernegosiasi dengan baik dengan orang ini. Status Anda menekan efek setelah badai probability terlokalisasi. Ekspresi Yi Gilyong kembali tenang dengan cepat. Dan tepat di contoh berikutnya, suara yang mirip dengan pemukulan sayap serangga keluar dari mulutnya, saat ini tampak seolah-olah kegelapan kosong telah mengambil alih. Aku sudah terbiasa menunggu, tapi kamu sudah terlalu lama. Suara ini terdengar seolah-olah jutaan belalang menabrak pada saat yang sama. Finn.